Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitriana dari Prodi PPKN dengan NPM 220401040001. Saya akan memenuhi tugas yang diberikan Pak Andri selaku dosen saya, yakni mereview kembali materi yang telah beliau sampaikan. Saya memilih 3 materi, yaitu yang pertama, konsep kewarganegaraan Romawi. Peradaban Yunani kuno diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 1000 tahun dan berakhir saat agama Kristen mulai muncul. Sebagian besar para sejarawan menganggap jika peradaban ini merupakan awal mula munculnya peradaban Barat. Tidak hanya itu, Yunani kuno juga sangat mempengaruhi peradaban Romawi kuno. Kewarganegaraan Romawi mirip dengan model Yunani, tetapi berbeda secara substantif. Perbedaannya ialah dalam memperluas suatu daerah kekuasaannya. Peradaban Yunani terbagi menjadi 4 fase, yaitu pembentukan negara-negara kota yang dinamakan dengan polis. Kemudian polis melakukan sebuah ekspansi mulai dari daerah barat sampai ke daerah selatan Italia dan daerah timur sampai ke wilayah Troya atau Asia Kecil. Peradaban Yunani juga mengalami pertempuran dengan Persia dari tahun 492 sebelum Masehi sampai wafatnya Alexander Agung. Ada pemikiran dari seorang ahli yang menyatakan bahwa konsepsi Romawi tentang kewarganegaraan memiliki penekanan yang lebih besar daripada bahasa Yunani. Salah satunya adalah hubungan hukum dengan negara, yang digambarkan sebagai perisai hukum dan politik dari orang bebas. Dan kewarganegaraan diyakini memiliki karakter kosmopolitan. Romawi juga memiliki perlindungan hukum penuh dan dapat membuat kontrak ekonomi yang dapat menikahi warga negara Romawi itu sendiri, yang mana setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau dari seorang warga negara Romawi itu sendiri berhak memiliki kewarganegaraan. Kewarganegaraan Romawi merupakan suatu pemerintahan yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang mana negara tidak memberikan hak, karena hak sudah ada dalam diri kita dan warga negara hanya melindungi hak tersebut. Bangsa Romawi mengembangkan hukum menjadi sejenis ilmu yang dikenal sebagai jurisprudensi, yaitu hukum membantu melindungi warga negara. Kewarganegaraan Romawi menganut suatu sistem, yaitu sistem republik. Kewarganegaraan Romawi juga didasarkan pada tugas pelayanan militer dan pajak. Ada juga tentang hak untuk memilih, hak untuk membuat kontrak, hak untuk menuntut, hak untuk diadili, serta hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau cambukan, yang mana seorang warga negara Romawi tidak dapat dihukum mati kecuali dinyatakan bersalah atas pengkhianatan. Gagasan kewarganegaraan dalam membantu memperluas kekuasaan Romawi salah satunya ialah dengan sukses dalam membangun suatu kekaisaran. Kemudian warga Romawi diberikan kepada mereka yang menerima suatu pemerintahan Romawi dengan cara diperpanjang, bahkan saat budak dibebaskan. Bagaimana sih Romawi yang awalnya hanya kota kecil sekarang bisa berkembang menjadi kota yang besar? Alasannya ialah karena bangsa Romawi mempunyai pemikiran yang sangat luas, dan bangsa Romawi juga banyak belajar dari peradaban-peradaban Yunani sebelumnya. Materi yang kedua, saya mengambil tentang kewarganegaraan Spartan. Warga Spartan mengandalkan tenaga budak yang ditangkap yang disebut helots untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yang membosankan di pertanian dan pemeliharaan. Sementara orang-orang Sparta menjalani regimen militer yang ketat, dan dalam arti kerja helot itulah yang memungkinkan Spartan untuk terlibat dalam pelatihan militer dan kewarganegaraan yang ekstensif. Sementara Spartan diharapkan untuk belajar musik dan puisi. Studi yang serius tidak dianjurkan. Berbeda dengan wanita Athena, wanita Spartan dapat memiliki properti dan pada suatu titik memiliki hingga 40% dari tanah menurut Aristoteles. Dan mereka memiliki sistem politik dan ekonomi
yang tidak memungkinkan terlalu banyak dari mereka untuk jatuh ke dalam hutang. Karena hutang pada akhirnya berarti perbudakan, dan budak tidak bisa berperang di tentara. Dan itu membutuhkan sistem politik yang memberi mereka suara tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka. Solon membatalkan semua hutang tanah yang ada dan memungkinkan pria Athena yang bebas untuk berpartisipasi dalam majelis atau gerejawi. Selain itu, ia mendorong pengrajin asing, terutama yang ahli dalam tembikar, untuk pindah ke Athena dan menawarkan kewarganegaraan melalui naturalisasi sebagai intensif. Dalam pengertian ini, kewarganegaraan Athena melampaui ikatan dasar seperti ikatan keluarga, keturunan, agama, ras, atau keanggotaan suku, dan menjangkau gagasan negara multietnis sipil yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi. Cleisthenes memberi orang yang sama ini kesempatan untuk berpartisipasi dalam sistem politik di mana semua warga negara, bangsawan dan non-bangsawan, secara teori setara, dan dimanapun mereka tinggal di Attika dapat mengambil bagian dalam beberapa bentuk administrasi negara. Praktek pengasingan Athena, di mana warga negara dapat memilih secara anonim untuk sesama warga negara yang akan diusir dari Athena hingga 10 tahun, dipandang sebagai cara untuk terlebih dahulu menghilangkan kemungkinan ancaman terhadap negara tanpa harus melalui proses hukum. Kewarganegaraan Athena didasarkan pada kewajiban warga negara terhadap komunitas daripada hak yang diberikan kepada anggotanya. Materi yang ketiga, saya mengambil tentang konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Dia mengenali perbedaan pola kewarganegaraan berdasarkan usia. Yang muda adalah warga negara terbelakang, sedangkan orang tua adalah warga negara yang diawasi. Dan keduanya mencatat bahwa sulit untuk mengklasifikasikan status kewarganegaraan beberapa orang. Setiap warga asing yang masih memiliki akses ke pengadilan atau warga negara yang kehilangan hak kewarganegaraan mereka. Namun, konsep kewarganegaraan Aristoteles adalah bahwa itu adalah peran yang dijamin secara hukum dalam menciptakan dan menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini mencerminkan pembagian kerja yang diyakini sebagai hal yang baik. Kewarganegaraan dalam pandangannya adalah peran pemerintah dalam masyarakat dengan warga negara yang menguasai non-warga negaranya. Pada saat yang sama, tidak mungkin ada penghalang permanen antara penguasa dan yang dikuasai. Menurut konsepsi Aristoteles. Dan jika ada penghalang seperti itu, kewarganegaraan tidak mungkin ada. Yang penting, menurut penafsiran para ahli tentang Aristoteles adalah bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk mengambil bagian dalam diskusi politik jika mereka memilih untuk melakukannya. Dan warga negara adalah mereka yang berbagi dalam jabatan musyawarah dan peradilan, dan dalam pengertian itu sudah mencapai status kewarganegaraan. Tidak seperti Plato, Aristoteles percaya bahwa perempuan tidak dapat memiliki kewarganegaraan karena tidak sesuai dengan kodrat mereka. Dengan demikian, dalam konsepsi Aristoteles, manusia ditakdirkan secara alami untuk hidup dan berasosiasi politik dan mengambil keputusan singkat secara inklusif, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.